Bersyukur bagi hari ini, kasih karunia Tuhan, kita diberikan kekuatan, kesehatan, bisa hadir dalam ibadah Natal di gereja CMC Tabernakel. Saya ingin bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Gembala Saudara kita mempercayakan mimbar ini untuk menyampaikan kebenaran. Kalau saya tidak pikir, ini hari kedua saya ada di sini. Awal tahun April atau Mei kalau tidak salah itu hari kenaikan Tuhan, saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya dengar, wow, ini luar biasa kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya adalah momen-momen yang luar biasa. Pertama, itu momen kenaikan Tuhan. Karena masih ingat apa yang saya sampaikan, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Naik ke surga untuk menyediakan tempat kepada saya. Siang hari ini bersama-sama ibadah dalam perayaan Natal. Perayaan Natal adalah peringatan hari kelahiran Yesus yang datang ke dalam dunia. Saudara sekalian, setiap perayaan Natal, orang-orang merindukan, mengharapkan apa? Istilah sekalian ya. Kayak di rumah banyak orang-orang yang ingin hampers Natal kue. Saya melihat ada satu kue yang luar biasa indah, yaitu kue bolu dibuat sedemikian rupa seperti pohon Natal. Saya baru melihat kue seperti itu. Pohon Natal rasanya wow, ya. Kalau kita foto saya bisa tampilkan. Luar biasa. Hari ini saya menyampaikan pesan Natal untuk kita semua. Judulnya The Best. Jadi the best gift artinya apa? Terbaik. Best itu terbaik, tapi kalau sekarang menggantikan yang terindah. Terindah pasti baik. Baik belum tentu indah. Luar biasa. Hadiah. Kado ini adalah suatu pemberian yang diberikan dengan cuma-cuma. Tapi kado ini diberikan berdasarkan hati, keluar dari hati. Kado yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita umat Tuhan adalah Tuhan Yesus yang kita rayakan, kita peringatkan hari ini sebagai ulang tahun Yesus. Yang keberapa? Istilahnya umumnya 2000 tahun yang lalu. Saudara itu yang dikasih Tuhan. Setiap orang ini ada momen-momen yang tertentu yang setiap orang menanti-nantikan. Ketika dia ulang tahun, ada saya dapat hadiah apa? Dari siapa? Dari saudara, dari teman-teman. Dia mengharapkan hadiah yang terbaik, hadiah yang indah di hari ulang tahun. Kita sebagai orang tua, sekali pikir, ya anak kita ulang tahun, atau istri kita ulang tahun, atau suami kita ulang tahun, atau keluarga. Untuk orang yang kita kasihi ketika dia berulang tahun. Siang hari ini kita merayakan kehadiran Tuhan Yesus. Ulang tahun Tuhan Yesus, Natal adalah hari ulang tahun Tuhan Yesus. Apakah terbesit di pikiran kita untuk mempersembahkan suatu kado yang indah, satu kado yang luar biasa, satu kado yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Buktinya, ya Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena demikian Tuhan mengasihi dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tadi bisa bukan di rumah. Yohanes 3 ayat 16. Ini bukti bahwa Yesus sangat-sangat mengasihi saudara dan saya sehingga dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya agar kita bisa selamat. Inilah hadiah yang terindah, hadiah yang terbaik. Mana ada orang tua yang mau mempersembahkan anaknya untuk orang lain? Tapi Tuhan luar biasa. Dia rela memberikan hadiah yang terbaik, hadiah yang terindah untuk kita manusia agar kita diselamatkan. Siapa yang dipersembahkannya?
anaknya yang tunggal. Coba bayangkan. Bayangkan luar biasa Tuhan kita. Ada satu kisah, saudara yang kasih Tuhan. Saya baca ada satu kisah. Di Singapura, ada seorang tua kaya raya. Kaya raya. Dia sudah tua, nggak ada yang mengurus dia. Hanya dia diurus oleh seorang perawat yang merawat dia dengan baik, dengan teliti, dengan sangat-sangat baik. Sehingga dia sangat-sangat puas. Ketika dia meninggal, pengacaranya membacakan surat wasiat yang telah dibuat sebelum dia meninggal. Apa isi surat wasiat itu? Di sana dituliskan, saya mempunyai banyak anak, tapi tidak ada satu orang pun yang memperhatikan saya, yang peduli terhadap saya. Tapi perawat ini, dia telah menyatakan, memberikan kesetiaannya, merawat saya, memperhatikan saya, memperdulikan saya, sehingga saya puas. Dia memiliki attitude yang luar biasa. Sikap yang melayani, ramah, sangat-sangat baik sehingga saya sangat-sangat puas. Makanya saya mempersembahkan, memberikan hadiah seluruh kekayaan saya beserta isinya saya persembahkan kepada perawat yang sudah melayani saya dengan baik. Luar biasa, saudara sekalian, sangat mengharukan. Seorang tua yang memiliki harta yang demikian banyak, dia memiliki apartemen yang bagus dengan isinya, dia persembahkan bukan kepada anaknya, dia wariskan bukan kepada anaknya karena anaknya tidak peduli terhadap orang tua. Dia dipelihara, dijaga dengan baik oleh seorang perawat, sehingga perawat ini diberikan warisan yang luar biasa, besar dan sangat besar. Apartemennya, apartemen bukan apartemenan, benar-benar apartemen yang bagus, modern, dan beserta isinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia memberikan anak yang tunggal untuk saudara. Apakah kita peduli dengan Tuhan? Kalau saudara peduli dengan Tuhan, maka saudara akan mempersembahkan sesuatu yang indah di hari ulang tahun Tuhan. Amin. Saudara siap nggak memberikan hadiah di hari ulang tahun Tuhan? Kalau anak kita ulang tahun, kita siapkan hadiah yang indah, yang baik. Tapi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, kita seringkali lupa mempersembahkan hadiah, kado yang terindah, yang terbaik untuk Tuhan. Siang hari ini kita mau mengupas, kita mau melihat contoh Alkitab, apa yang diberikan oleh orang-orang yang mau menerima Yesus, yang mau menyambut Yesus. Dalam Alkitab ada 4 tokoh yang menerima kabar dan yang mau mencari Yesus dan menyembah Yesus dan mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan. Yang pertama kita lihat, saudara dikasih Tuhan, kita lihat di dalam kita lihat yang pertama, tokoh yang pertama adalah Maria. Kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 28 sampai 37, karena kita nggak ada waktu, nah saudara baca di rumah. Saya hanya memberikan ayat-ayat kunci. Nah, Maria, ketika dia mendengar bahwa dia akan mengandung, kita lihat apa respon dia. Kita baca ayatnya yang ke 31, Lukas 2 ayat 31. Lukas 1 ayat 31. Berbunyi demikian. Perhatikan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini pemberitaan Natal kepada Maria. Pertama-tama Maria mendapat berita Natal kelahiran Yesus. Malaikat katakan engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra. Saudaraku sekalian, putra ini adalah firman Tuhan kalau kita baca. Dia akan memerintah, dia menjadi raja, dia menjadi juru selamat. Saudaraku sekalian, apa respon daripada Maria? Ketika mendengar kabar berita Natal itu, apa respon Maria? Coba kita perhatikan ayat yang ke-34. Ini respon Maria ketika dia mendengar pesan Natal. Maka
kata, sorry, bukan 34 ya. 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudara bisa artikan itu? Kalau saya mengartikan, ini adalah penolakan. Ya. Kenapa? Dia menolak. Kenapa? Saya belum menikah. Saya belum bersuami. Bagaimana saya bisa mengandung dan melahirkan anak? Ini adalah satu pernyataan penolakan. Maria ketika mendengar berita Natal, dia tidak bersukacita. Dia tidak bersukaria, dia senang atau bangga, tapi dia menolak. Kenapa? Dia seorang perawan, dia seorang wanita yang belum bersuami, belum menikah, akan melahirkan anak. Wah, itu satu aib ya. Maka dia tolak. Lanjut saudara sekalian, apa jawaban malaikat? Setelah ditolak oleh Maria, jawaban malaikat ayat yang ke-37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini luar biasa karena dikasih Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu jawaban malaikat, jawaban Tuhan kepada Maria. Walaupun Maria menolak, dia katakan, nggak mungkin Tuhan, aku belum menikah, aku belum bersuami, mana mungkin aku bisa punya anak. Tapi di hadapan Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa respon Maria ketika dia mendengar jawaban itu? Saudaraku sekalian, ketika kita ada masalah, kita bermasalah, Maria bermasalah. Tapi ketika dia dengar firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa respon saudara? Apa iman saudara timbul? Iman saudara bangkit? Kita bersyukur. Maria mendengar itu, iman yang muncul. Iman yang muncul, bangkit. Apa jawaban Maria? Apa respon Maria? Mari kita lihat ayat yang ke-38. Ini adalah respon daripada Maria yang harus kita teladani. Ayat 38 katakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ini luar biasa saudara sekalian. Ketika Maria mendengar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, imannya timbul, maka timbul penyerahan dirinya. Dia berserah, Tuhan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Saudaraku sekalian, perkataan Maria ini, kalau saya simpulkan, kalau saya uraikan lebih dalam lagi, inilah suatu kata-kata penyerahan kepada Tuhan. Dia berserah kepada kuasa Tuhan. Walaupun secara manusia mustahil, tapi dia percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dengan beberapa risiko, dia yakin ketika dia hamil, dia akan mengalami beberapa risiko. Dia siap menanggung risiko. Apa risikonya? Pertama, risiko bagi seorang wanita hamil belum menikah, mengandung sebelum menikah, atau mengandung tidak punya suami, yang suami nggak dikenal, apa risikonya? Harga dirinya akan rusak, betul nggak? Kita punya anak, dia mengandung, belum menikah, belum bersuami, itu aib, nama baik keluarga akan rusak. Maria siap menerima risiko itu. Yang kedua, risikonya saudara sekalian yang dia hadapi ialah dia siap untuk dihina, dicaci maki oleh orang-orang ya yang akan menghina dia. Oh, ini perempuan gak benar, ini perempuan jalang, belum bersuami, belum menikah, sudah mengandung punya anak. Dia siap untuk menghadapi risiko itu. Yang ketiga, yang dia hadapi risikonya, dia yakin ketika dia hamil tanpa suami, dia siap untuk mati. Wow, luar biasa. Kenapa? Saya katakan dia siap untuk mati, karena hukum Taurat menuliskan kalau wanita hamil di luar nikah itu berzina. Kalau orang berzina, hukumannya adalah dirajam, dilempar batu sampai mati. Nah, ketiga risiko ini sudah dipertimbangkan oleh Maria. Walaupun demikian, saudaraku sekalian, dia berserah sama Tuhan. Maria, dia memberikan yang terbaik dalam hidupnya sebagai kado. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Tuhan di dunia ini. Apa itu? Persembahan daripada
Maria. Pertama, dia siap mempersembahkan kandungannya untuk dipakai oleh Tuhan untuk mengandung anak Allah yang akan menyelamatkan dunia ini. Yang kedua, dia siap mempersembahkan harga dirinya. Dia siap menanggung hina dan cacian. Dan dia siap dan rela mati. Luar biasa penyerahan daripada Maria. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita siap untuk menerima Yesus, menghadapi cacian, menghadapi makian, atau siapkah saudara mati demi Kristus? Ancaman dunia, antikris sudah tidak lama lagi, penganiaya sudah di depan mata, tanda-tanda zaman sudah ada. Gimana saudara iring Yesus? Saudara terima Yesus sebagai juru selamat. Apakah saudara siap untuk dihina, siap untuk dimaki, siap harga diri saudara jatuh, siapkah saudara untuk mati? Itulah persembahan yang luar biasa yang dilakukan oleh Maria. Itulah tokoh yang pertama yang harus dan wajib kita teladani. Yang kedua, tokoh yang kedua, seringkali dalam Natal, Maria sebagai tokoh utama. Tokoh kedua adalah para gembala. Kalau kita baca dalam Lukas 8, Lukas 2 ayat 8 sampai 10 sampai 20, di situ diceritakan para gembala mendapatkan kabar tentang kelahiran Yesus. Mari kita baca ayatnya yang ke-11. Ayatnya ke-11 ini sikap dari para gembala. Respon daripada gembala ketika dia mendengar berita kelahiran Yesus. Ayat 11 katakan, Lukas 2 ayat 11, di sini dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Ini berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang sedang berjaga pada malam hari. Ketika mereka terjaga pada malam hari melihat bintang yang demikian bersinar yang luar biasa, mereka terperangah, mereka lihat ini ada tanda apa ini ya? Ada gejala apa ini ya? Bintang demikian bersinar, beda dengan malam-malam sebelumnya. Bintang tidak secerah ini, tidak secemerlang ini, tapi malam itu mereka melihat bintang yang bersinar dengan luar biasa. Nah, ketika mereka tercengang, mereka melihat malaikat Tuhan menyampaikan berita. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan di palungan. Saudaraku sekalian, apa respon daripada gembala ketika mendengar berita Natal ini? Kita lihat, kita baca ayatnya 16. Respon dari gembala. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Respon daripada para gembala, mereka nggak berlega-lega, mereka kaget dengar berita itu, mereka bergegas cepat-cepat, bukan lambat-lambat, tapi cepat-cepat berangkat untuk menemui Yusuf, Maria, dan bayi itu. Ketika mereka sampai di kandang itu, dengan tuntunan bintang tentunya, mereka sampai, apa yang mereka lihat? Mereka kaget. Kaget karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh malaikat persis seperti apa yang mereka lihat. Lantas apa respon mereka ketika mereka melihat bayi dengan kain lampin diletakkan di palungan? Mereka bersaksi, saudara sekalian. Mereka bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar. Dia katakan, wow, luar biasa Tuhan. Kami mendengar dari malaikat seorang bayi akan dibungkus dengan kain lampin diletakkan di palungan. Dan kami datang lihat, oh apa yang dikatakan malaikat itu persis seperti apa yang saya lihat, apa yang kami lihat. Dia bersaksi, sehingga genaplah firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan lakukan. Tuhan kita adalah bukan Tuhan ecek-ecek. Dia adalah Tuhan yang berfirman dan Tuhan yang mampu melakukan
firman-Nya, nggak seperti manusia, gampang mengobrol janji, gampang mengobrol ini itu dan sebagainya, tapi kenyataannya hanya omong doang. Tapi firman Tuhan, Dia berkata dan Dia menepati janjinya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Nah, dalam cerita ini yang kita bisa ambil intinya, para gembala ketika melihat Yesus lahir secara spontan, otomatis dia bersaksi. Dia bersaksi kebenaran firman. Dia menyaksikan kebenaran firman. Apa yang Tuhan firmankan itu terjadi. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, apakah kita percaya apa yang difirmankan Tuhan akan terjadi? Mari, itulah persembahan dari malaikat. Dia bersaksi, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita sebagai orang percaya, mari kita persembahkan kesaksian hidup kita. Apa yang Tuhan telah lakukan, Tuhan katakan dalam hidup kita, dan itu terbukti, mari kita saksikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa kenal siapa Yesus yang saudara dan saya sembah. Yang ketiga, kita lihat orang Majus. Kita belajar tentang orang Majus ini. Kalau kita bisa baca kisahnya dalam Matius 2 ayat 1 sampai 18, di situ orang Majus melihat bintang yang besar, yang bersinar. Bintang itulah yang dilihat oleh para gembala. Gembala melihat bintang pada hari Yesus dilahirkan. Majus juga melihat, tapi dia berada di tempat yang jauh. Siapa orang Majus itu, saudara yang kasih Tuhan? Orang Majus itu adalah orang yang pintar. Dia ahli astronomi, ahli perbintangan. Dia bisa mengerti, membaca bintang ini artinya apa. Dia melihat bintang, mereka melihat bintang demikian bersinar luar biasa, mereka belajar. Nah, hasil pembelajaran mereka adalah tanda telah lahir seorang raja, anak raja yang mulia telah lahir, maka diberikan tanda bintang bersinar. Saudaraku sekalian, orang Majus ini adalah orang yang pintar luar biasa. Yang kedua, orang Majus ini adalah orang yang terpandang, orang yang terhormat. Orang pintar pasti dihormati. Yang ketiga, orang Majus ini adalah bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang kaya, orang pintar, orang terpandang, orang terhormat, dan dia juga orang yang kaya raya. Ketika melihat bintang ini, ada kerinduan hatinya untuk datang mencari Yesus dan menyembah Yesus, mempersembahkan kado untuk Yesus. Saudaraku sekalian, orang Majus ini dengan tekun mengikuti bintang sampai ketemu Yesus. Saudara tahu berapa tahun orang Majus ini mencari Tuhan? Tersirat, tercatat dalam Alkitab. Mereka mencari Tuhan bukan 1-2 hari, tapi 2 tahun. Bayangkan ketekunan mereka mencari Tuhan untuk menyembah dan mempersembahkan kado untuk Tuhan 2 tahun. 2 tahun bukan perjalanan yang mudah. Kalau zaman dulu tidak ada kendaraan, mereka naik unta. Ingat bahwa mereka dituntun oleh bintang, itu berarti mereka berjalan pada malam hari. Nggak mudah. Mereka setia, mereka tekun berjalan di tengah malam untuk mengikuti bintang yang menuntun mereka ke kandang Bethlehem. Nah, saudaraku sekalian, singkat cerita, mereka masuk ke kota Bethlehem. Di kota Bethlehem itu ada seorang raja yang namanya Herodes. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, secara akal pikiran manusia mereka, tentu seorang raja akan lahir di satu kerajaan yang besar. Tentu ini di kerajaan Herodes. Karena Herodes adalah seorang raja. Maka mereka datang ke Herodes. Mereka mencari bayi itu di Herodes karena mereka pikir bahwa anak ini seorang raja pasti lahirnya di istana. Tapi saudaraku sekalian, ketika mereka datang ke istana, apa yang terjadi? Herodes kaget. Saya tidak melahirkan, istri saya tidak melahirkan, dan saya tidak mempunyai anak lagi. Lantas dia panggil para ahli-ahli di kerajaannya. Ya, tanya, apa ini? Benar, para Majus datang ke kerajaan saya. Mereka mengikuti bintang untuk mencari raja yang baru lahir. Di mana dia? Apakah ini betul? Para ahli Taurat,
kepala ahli-ahli Lewi, ahli orang-orang pintar yang ada di Bethlehem, mereka akan benar Tuanku. Ini tandanya seorang raja akan lahir. Ya, raja atas segala raja. Dia Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, saudaraku sekalian, Herodes kaget. Dia kaget. Wow, berarti ada raja yang baru lahir, berarti ada saingan saya. Saya nggak mau ada saingan. Maka saudaraku sekalian, dia panggil para majus. Sini. Kalian melihat bintang. Tolong cari di mana anak raja yang lahir itu. Kalau kalian sudah ketemu, datang pada saya dan sampaikan di mana dia, dan saya akan datang menyembah sujud kepada dia. Ini adalah akal-akalan daripada Herodes. Dia tidak dengan tulus mau menyembah, tapi dia ingin dapat informasi untuk melenyapkan bayi Yesus itu. Saudara ini kasih Tuhan. Maka singkat cerita, para majus pergi karena di istana tidak diketemukan. Waktu mereka keluar, mereka lihat bintang itu muncul lagi. Pada malam hari, dia lihat bintang, mereka lihat bintang, mereka ikutin bintang itu. Tahu-tahu bintang itu berhenti di atas kandang Bethlehem. Nah, ketika mereka masuk, saudaraku sekalian, kita lihat. Mereka masuk. Ketika mereka masuk, apa yang mereka lihat, saudaraku sekalian? Mereka bukan lihat bayi. Mereka bukan lihat bayi. Coba kita baca firman-Nya. Ayat 12. Sorry. Ayatnya ke 2, ayat yang ke berapa itu? Bukan Lukas, Matius ya, sorry saya salah. Kayak nggak ketemu. Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata itu raja bangkang, ini bukan. Maka masuklah, ini ayat yang ke-11. Maka ketika mereka melihat bintang berhenti di kandang itu, maka ini kata-kata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Yusuf, Maria. Alkitab mencatat, bukan bayi. Waktu gembala melihat Yesus lahir, itu kondisinya masih bayi. Karena pada hari itu Yesus lahir. Nah, para majus dikatakan mereka masuk ke rumah, mereka tidak melihat bayi, tapi melihat anak. Kalau anak itu usia di atas 1 tahun ya. Di bawah 1 tahun disebut bayi. Tapi kalau anak itu berusia 1 tahun. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika mereka melihat anak itu dibaring di atas palungan, mereka datang. Seorang raja, seorang terhormat, seorang pintar, seorang kaya, sujud di bawah palungan menyembah Yesus dengan mempersembahkan kado. Mereka buka kado mereka buka peti yang disimpan kekayaan mereka. Mereka persembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saudara lihat, kalau kita mengartikan, mengasumsikan emas ini adalah suatu bukti kemurnian, ketulusan. Mur, kemenyan itu adalah lambang penyembahan, pemujaan. Mur adalah lambang pengorbanan. Karena orang-orang yang meninggal akan diurapi dengan mur supaya wangi. Nah, itu melambangkan pengorbanan. Emas melambangkan kemurnian, menyan melambangkan penyembahan, dan mur melambangkan pengorbanan. Lihat bagaimana orang-orang yang pintar, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang kaya datang ke kandang yang hina menyembah sang bayi.
mempersembahkan persembahan dengan jujur. Dia menyembah dan mereka berkorban. Mereka korban untuk bisa ketemu Yesus. Apa ya yang dikorbankan oleh para Majus? Secara khususnya harta mereka korbankan. Harga diri mereka korbankan. Apalagi yang mereka korbankan? Mereka, ketaatan mereka. Kita lihat ketaatan mereka selama 2 tahun mengikuti bintang untuk ketemu dengan Yesus. Saudaraku sekalian, inilah persembahan dari orang-orang Majus. Ketaatannya mengikuti bintang untuk bisa ketemu. Mempersembahkan kepandaiannya, mempersembahkan kepintarannya, mempersembahkan harta yang mereka miliki untuk dipersembahkan kepada anak yang lahir melalui Yusuf dan Maria. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih hebat daripada para Majus? Seringkali kita merasa kita hebat. Ada kesombongan dalam hati kita. Ketika kita mencari Yesus, wah, kita asal-asalan. Kita nggak mau berkorban waktu, kita nggak mau berkorban uang, nggak mau berkorban harta yang kita miliki. Tapi saudaraku sekalian, contoh daripada orang Majus, orang yang pintar, orang yang terpandang, orang yang kaya raya, rela datang mencari Yesus. Dia korbankan waktunya selama 2 tahun untuk bisa ketemu dengan Yesus. Nah, setelah ketemu, dia kasih kado persembahan emas, kemenyan, dan mur. Bagaimana dengan saudara dan saya siang hari ini? Mari kita introspeksi hati kita. Apakah kita sudah seperti orang Majus? Sudahkah kita seperti para gembala? Sudahkah kita seperti Maria? Yang keempat. Tokoh yang keempat, Herodes. Tempat yang terakhir. Tokoh Herodes. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu siapa itu Herodes. Herodes itu adalah seorang raja yang diktator. Raja yang otoriter. Dia berkuasa. Dia nggak mau ada orang yang bisa menyaingi dia. Dia adalah satu raja, dia satu-satunya raja. Dia tidak mau ada saingannya. Itu Herodes. Ketika dia dengar ada berita bahwa Yesus lahir, timbul dalam hatinya. Kaget. Respon daripada Herodes ketika mendengar berita Natal, dia kaget. Apa respon kagetnya itu? Dia dengan akal liciknya, dengan berpura-pura, dengan kemunafikannya, dia berkata kepada para Majus, tolong kalian cari. Kata orang-orang pintar, adik saya, bayi itu lahir di Bethlehem, tolong kalian cari. Kalau kalian sudah ketemu dengan dia, tolong berikan kabar kepada saya, sehingga saya bisa datang, menyembah sujud, dan mempersembahkan kado juga untuk Yesus. Maksudnya apa? Bukan ingin menyembah, tapi ingin melenyapkan, membunuh bayi atau anak yang berlahir sebagai saingan dia, karena dia tidak mau ada raja yang lain selain dia sendiri. Kalau ada orang atau raja yang lain, dia akan basmi, dia akan bunuh. Nah, saudaraku sekalian, sikap dari Herodes pertama kaget, kedua kelicikannya, yang ketiga dia marah sekali. Kenapa? Ketika dia tunggu-tunggu, para Majus tidak kembali kepada dia. Sekarang lihat apa yang dilakukan oleh para Majus. Mereka orang yang taat. Saya katakan tadi, mereka adalah orang yang taat dan tekun mengikuti petunjuk, yaitu firman Tuhan. Apa ketekunan yang terakhir dari orang Majus? Mari kita lihat dalam Matius 2 ayat 16. Ada yang bisa tolong bacakan? 2 ayat 16.
ketika Herodes tahu bahwa dia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, dia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Ini yang saya katakan tadi. Orang Majus mencari Yesus selama 2 tahun. Dia ceritakan kepada Herodes, sejak mereka ketemu dengan bintang yang ada di langit, mereka ikut akhirnya nyasar ke kerajaan. Nah, itu diperhitungkan oleh Herodes ada 2 tahun. Makanya dia marah, para Majus tidak kembali, maka dia perintahkan bunuh semua anak-anak yang di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Saudaraku sekalian, Tuhan tahu rencana jahat daripada Herodes. Maka dia memerintahkan kepada para Majus untuk tidak kembali ke Bethlehem, tidak kembali ke istana Herodes, tapi kembali ke tempat tinggal mereka melalui jalan lain. Jadi dia tidak kembali ke Herodes, tapi dia menggunakan jalan lain untuk kembali ke kampung halaman dia. Apa yang dapat kita simpulkan di sini, saudara yang kasih Tuhan? Kalau saya bisa menyimpulkan apa yang saya sampaikan, apa yang saya khotbahkan siang hari ini, ada beberapa kesimpulan yang menjadi catatan kita siang hari ini. Apa itu kesimpulannya? Yang pertama, di Natal ini, apakah kita terpikir, kapan Natal itu? Natal itu 25 Desember. Kapan itu? Besok. Besok adalah hari ulang tahun Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah saudara dan saya sudah mempersiapkan sesuatu kado yang terbaik, kado yang terindah untuk Yesus? Kalau belum, ini adalah kesempatan yang indah hari ini untuk mempersembahkan kado di ulang tahun Yesus 25 Desember tahun 23. Kita merayakan ulang tahun Yesus. Kita mempersembahkan kado yang terbaik, kado yang terindah. Apa kado yang terindah, yang terbaik, yang bisa kita persembahkan sebagai kado kita pada Tuhan Yesus yang rela mati untuk saudara dan saya? Yang pertama, hal yang Tuhan senang kalau kita lakukan itu. Dia senang kalau kita mempersembahkan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Inilah kado yang terbaik yang Tuhan senang. Hidup kita dipakai oleh Tuhan seperti Maria. Dia kandungannya dia pakai untuk tempat Yesus anak Allah mengandung di dalam kandungannya. Yang kedua, yang sangat menyenangkan Tuhan adalah kita setia, taat terus mencari Tuhan dengan tekun. Itulah hadiah yang terbaik. Kita tekun cari Tuhan seperti orang Majus. Dia cari Tuhan, dia lihat tanda-tanda bintang. Dia cari dengan tekun. 2 tahun dia cari Yesus untuk menyembah, memberikan kado. Yang ketiga, kita persembahkan waktu kita persembahkan untuk Yesus. Tuhan berikan kita waktu 1 hari 24 jam. Berapa waktu, berapa jam, berapa lama kita gunakan waktu kita untuk datang menyembah Yesus melalui pembacaan firman, melalui renungan, melalui apa yang kita dengar. Kita siapkan waktu kita untuk diisi oleh kebenaran firman. Marilah kita persembahkan hati kita, waktu kita untuk kita sembahkan untuk Yesus sebagai apa? Sebagai kado yang terbaik untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Yang keempat, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Yaitu Tuhan memberkati kita. Kepandaian kita, kecerdasan kita, jabatan kita, kekayaan kita, kehormatan kita, kita persembahkan itu kepada Tuhan. Jangan sombong. Kita lihat orang Majus. Dia persembahkan kehormatannya, dia sembah kepandaiannya, kepintarannya, bahkan hartanya, dia persembahkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan senang kalau kita mempersiapkan jabatan kita, harta kita, apa yang kita miliki, kita persembahkan untuk Tuhan. Tuhan akan senang sekali. Itulah kado yang terindah. Yang terakhir, yang keempat,
Persembahan yang Tuhan senang adalah ketekunan, seperti orang Majus. Tekun mencari Tuhan, tekun sampai apa? Sampai mati, seperti Maria. Dia siap mati untuk terima Yesus. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingin ketekunan dan kesetiaan kita iring Yesus, terima Yesus sampai kita mati. Jangan di tengah jalan. Rugi kalau kita ikut Yesus di tengah jalan kita nggak sampai ke surga. Tapi kita setia, tekun terus ikut Yesus. Saya yakin kita akan ketemu dengan Yesus dan kita akan menikmati hidup yang kekal bersama Yesus. Yang terakhir, yang kita bisa persembahkan adalah kesaksian hidup kita. Kesaksian hidup kita. Apa itu kesaksian hidup kita? Saksikan seperti para gembala. Para gembala tidak punya apa-apa, tapi dia punya kesaksian hidup, di mana dia ngikutin bintang. Apa yang dikatakan oleh malaikat, persis seperti mereka lihat, mereka menyaksikan itu. Artinya apa? Tuhan rindu setiap kita yang sudah ditolong oleh Tuhan, kita bersaksi kepada orang yang belum kenal Tuhan, sehingga orang yang belum kenal Tuhan mendengar kesaksian kita, mereka jadi bertobat. Inilah kerinduan Yesus, kerinduan Tuhan di hari ulang tahunnya yang kita rayakan. Besok hari kita persembahkan kado yang terindah, kado yang terbaik. Yaitu apa tadi? Pertama, hidup kita dipakai Tuhan. Kedua, harta kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Waktu kita, ketekunan kita, dan memang kesaksian hidup kita. Kita saksikan itu. Karena kita pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Saksikan kepada orang-orang lain bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita harus bersaksi, berani bersaksi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang Tuhan firmankan itu akan terjadi. Pegang firman Tuhan. Saudara tahu apa janji Tuhan? Pada pengen tahu, baca firman Tuhan sehingga saudara tahu apa janji Tuhan. Dan saudara yakin apa yang dijanjikan Tuhan akan dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada gembala saudara.